Mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan pembuatan layout menggunakan constraint layout, dan hampir semua tutorial di channel saya juga menggunakan constraint layout dalam hal pembuatan layout. Jadi bagi teman-teman yang belum biasa dengan constraint layout atau belum paham dengan constraint layout, mungkin bisa dipelajari dulu basic-basicnya, karena di video ini saya tidak akan menjelaskan tentang basicnya, melainkan kita akan belajar menerapkan constraint layout di Jetpack Compose ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa penggunaan constraint layout ini tidak terlalu diperlukan, kecuali jika layout yang ingin diwujudkan oleh teman-teman cukup kompleks. Di dokumentasinya pun, constraint layout dianjurkan ketika kita membuat large atau complex layout. Meskipun konsep column dan row sudah cukup powerful, saya rasa perlu juga bagi kita untuk belajar atau mencoba constraint layout ini. Jangan khawatir karena caranya cukup mudah. Jadi mari langsung kita praktekkan saja. Yang pertama harus kita lakukan adalah, kita butuh dependensi untuk buat Gradle-nya. Jadi kita akan copy di sini. Teman-teman bisa cari aja di developer.android.com compose layout. Di sini saya akan copy, atau nanti saya akan cantumkan implementation ini di deskripsi video. Kemudian kita ke buat Gradle yang modul app. Di sini tambahkan, kemudian synchronize now. Nah, untuk layout yang akan dibuat, mungkin saya akan buat ilustrasinya sedikit. Jadi, misal kita punya sebuah layar. Di sini simple aja ya, jadi saya hanya akan membuat sebuah teks dan button itu akan relatif terhadap teksnya. Misal ada teksnya ini di tengah, dia constraint-nya terhadap parent misal. Jadi dia posisinya di tengah, dan ada button di bawahnya yang relatif terhadap teksnya. Ya mungkin kalau kita drag and drop di XML ini kurang lebih seperti ini. Namun karena ini di Kotlin langsung ya, kita ngodingnya di Kotlin langsung, jadi kita nggak ada opsi untuk drag and drop-nya. Jadi supaya mudah kita ilustrasikan di sini. Kemudian kita kembali ke Android Studio, kemudian ke main activity. Yang pertama kita buat dulu blok composable constraint layout-nya. Kemudian tambahkan modifier. Itu fill max size supaya memenuhi layar. Dan import juga modifiernya. Pastikan mengimpor yang Compose UI. Kemudian di dalamnya kita akan buat ID-nya. Caranya cukup mudah. Misal saya akan buat ID untuk teksnya. Dengan create ref seperti ini. Dan misal untuk button. Namun jika teman-teman tidak ingin satu persatu seperti ini, bisa aja langsung dua. Caranya dengan ini tambahkan tanda kurung, kemudian masukkan ID-ID-nya di sini dan button misal. Namun untuk create ref-nya yang create refs, maka akan lebih ringkas lah. Kemudian kita buat teksnya. Ya, teks pada umumnya seperti biasa. Sini isinya saya akan namakan constraint layout. Kemudian, untuk menambahkan constraint layout-nya itu, kita edit modifier-nya. Jadi, di sini kan kita sudah punya ID-nya ya. Ada teks dan button. Nah, untuk teks ini ID-nya teks. Caranya, panggil modifier, kemudian constraint s. Nah, masukkan ID-nya di sini. Nah, jadi teks ini ID-nya adalah teks. Ya bebas teman-teman mau menamakan ID-nya apa. Di sini supaya simpel aja. Kemudian untuk mengatur constraint-nya, kita buka blok lambda di sini.
Nah, maka akan muncul constraint scope-nya. Jadi scope ini untuk mengatur constraint-nya. Jadi constraint-nya itu ada 4 ya, ada top, ada bottom, start, dan end. Ya seperti yang teman-teman tahu. Yang pertama itu top. Kita link to parent ya. Sesuai dengan sketsa tadi. Parent-nya yang top. Karena ya kita akan biasanya ditarik jangkarnya itu ke atas dari layar. Untuk bottom kita link to parent juga, tapi parentnya di bawah bottom. Untuk start juga sama saja, ya semuanya ini link ke parent lah supaya di tengah. Kemudian kita akan coba jalankan dulu, melihat hasilnya seperti apa. Nah, teksnya sudah berada di tengah ya, jadi constraint-nya itu ke atas, ke bawah, ke start, dan end. Jadi menempatkan teks tersebut menjadi di tengah. Kemudian saya akan buat button-nya yang relatif terhadap teks constraint layout ini. Di bawahnya kita buat button. Alt enter dulu, kita pilih yang compose ini. Button itu yang mandatorinya adalah on click. Namun di sini saya tidak akan beri aksi, melainkan function kosong saja. Kemudian, nah kita tambahkan modifiernya. Constraint S, nah masukkan ID-nya yaitu button. Kemudian kita buka lambda-nya supaya kita membuat constraint scope. Nah, jika pada sketsa di sini ada 3 constraint yang akan terhubung dengan teks yang sudah dibuat, yaitu start, top, dan end. Bottom kita hiraukan saja. Jadi yang pertama itu top, kita link to, masukkan ID-nya. ID-nya adalah teks. Teks kita akan menempelkan ke bagian mana dari teks, yaitu bagian bawahnya. Kemudian untuk start, kita akan tempelkan ke ID-nya apa, teks, kemudian bagian mananya, start. Dan end, kita akan tempelkan ke teks di bagian end-nya. Kemudian kita tambahkan teks untuk button-nya. Sini button constraint. Saya akan coba jalankan lagi. Nah, maka sudah terbuat ya button-nya yang relatif terhadap teks di atasnya. Ya, ini konsepnya ya benar-benar sama persis, cuma kita melakukannya di bahasa Kotlin. Dan menurut saya cukup lebih enak dilihat juga daripada di XML. Kalau di XML kita lebih banyak melihat perulangan kode. Sekali lagi saya jelaskan bahwa constraint layout ini adalah opsi jika teman-teman ingin mewujudkan suatu layout yang cukup kompleks. Jadi ya kembali lagi ke teman-teman. Namun saya cukup suka juga dengan konsep constraint layout di Jetpack Compose ini. Berbicara soal constraint layout, pastinya tidak terlepas dari yang namanya guideline. Jadi guideline ini bisa membantu kita dalam proses pembuatan layoutnya. Cara buatnya juga cukup mudah. Yang pertama kita buat dulu guideline-nya. Misal ilustrasinya seperti ini. Saya akan hapus dulu. Misal ada layar, kita akan buat guideline di sini. Dan teksnya tadi akan constraint-nya ke guideline ini. Jadi nempelannya ke guideline bukan ke parent. Namun ya sampingnya tetap ke parent. Nah, intinya biar teksnya ada di atas namun tidak terlalu atas. Caranya kita kembali lagi ke Android Studio. Kita buat variabel untuk guideline-nya.
saya akan buat namanya top guideline. Tinggal kita panggil create guideline. Nah, ini banyak opsinya, ada from top yang parameternya offset dp atau ini fraction float persenannya. Ada absolute left, bottom, from end, from start. Ya, ini sesuai kebutuhan teman-teman. Saya akan contohkan dulu yang top, yang berdasarkan float ini ya. Jadi berdasarkan persenan. Jadi misal saya akan masukkan 0,1 F, yaitu 10%. Jadi kira-kira jika ini diukur 100%, maka 10%-nya itu ada di sini lah. Makanya saya buat 10% supaya guideline-nya ada di sini. Kemudian, top guideline ini ya tinggal kita masukkan ke constraint scope-nya yang teks ya, karena kita akan menerapkan teksnya yang menempel ke guideline-nya. Jadi kita ganti top link to-nya menjadi kita masukkan top guideline. Nah, untuk bottom-nya juga saya akan hapus karena supaya menempel aja di atas. Jadi supaya teksnya tidak ada di tengah. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, maka constraint layout-nya atau teks dan button-nya ini akan berada di bawah guideline-nya. Jadi guideline-nya ini tidak terlihat, ada 10% di layar letaknya. Seperti yang saya sudah bilang, ini juga bervariasi, bisa berdasarkan DP juga. Berarti misalnya guideline-nya ada dari atas, kita hitung 10 DP. Kita bisa ganti juga ini menjadi bottom misal. Jadi saya akan tempelkan button-nya ini ke bawah ya. Variabelnya juga ganti, namanya bottom guideline. Bottom guideline. Kemudian, nah ini hapus saja topnya. Kemudian kita coba jalankan lagi. Ya, karena buttonnya masih nempel ke constraint topnya, jadi seperti ini. Saya akan edit lagi. Mungkin seperti ini ya. Bottom link to button top. Kita coba lagi. Ya, jadi seperti inilah. Jadi dalam pembuatannya perlu berimajinasi atau teman-teman bisa buat sketsanya dulu, baru bisa teman-teman terapkan ke dalam constraint scope-nya. Ya, kembali lagi, constraint layout ini digunakan ketika layout yang ingin dibangun cukup kompleks, jadi ya bisa dipertimbangkan kembali. Saran saya teman-teman banyak bereksperimen aja. Di sini saya cuma ngasih tahu dasar-dasarnya aja. Ya mungkin segitu aja untuk tutorial kali ini. Saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang masih nonton sampai sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Jika teman-teman mau support dengan donate bisa melewati Saweria. Linknya saya cantumkan di deskripsi di bawah atau scan barcode-nya di video. So I'll see you on the next video.